Hai teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang Financial Reporting System atau yang disingkat dengan FRS dan Managerial Reporting System atau yang disingkat dengan MRS atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya dengan sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan manajemen. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Iin Novita Burupinem, NIM 18111516147, jurusan akuntansi semester 5 dengan Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Boy Fadli dari Universitas IB Medan. Sebelum memahami bagaimana cara membuat sebuah pelaporan keuangan maupun pelaporan manajemen, kita perlu mengetahui apa itu General Ledger System atau GLS, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut Sistem Buku Besar Umum. GLS memiliki karakteristik sebagai penghubung sistem ke sistem yang lain dalam suatu perusahaan melalui arus informasi. Ringkasan dari siklus transaksi dibuat menjadi GLS yang digunakan sebagai input untuk membuat suatu FRS maupun MRS. GLS sendiri memiliki database yang terdiri atas sejumlah file transaksi seperti yang pertama GL Master File, yaitu file utama untuk Financial Reporting System berdasarkan card dari suatu akun. Yang kedua, GL History File, digunakan untuk mewakili laporan keuangan komparatif dengan basis historis. Yang ketiga, Voucher Journal Live, semua jurnal pada periode sekarang. Yang keempat, Voucher Journal History Live, yaitu jurnal pada periode lalu untuk melakukan audit trail. Yang kelima, Responsibility Center File, data keuangan dari penanggung jawab untuk manajemen reporting system. Yang terakhir yaitu yang keenam, Budget Master File, yaitu data anggaran dari penanggung jawab untuk manajemen reporting system. Dalam pelaporan General Ledger System, ia menganalisis daftar transaksi yang ada, mengalokasikan beban kebagian biaya, membandingkan account balance dengan periode sebelumnya, serta menyiapkan neraca percobaan. Dalam menyiapkan Financial Reporting System, GLS menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, serta arus kas, sedangkan dalam menyiapkan manajemen reporting system, GLS menyiapkan laporan manajemen yang terdiri dari analisis penjualan, kas, serta piutang. GLS sendiri juga mengkode sebuah akun dengan Chart of Account, yaitu suatu daftar akun yang dirancang dengan baik dan komprehensif yang merupakan basis bagi GLS serta sebuah kritikal bagi financial reporting maupun manajemen reporting. Sekarang kita akan membahas tentang Financial Reporting System atau sistem pelaporan keuangan. Penerimaan utama dari informasi laporan keuangan adalah pihak eksternal. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pihak eksternal memerlukan informasi tersebut untuk mengamati tren-tren kinerja selama waktu tertentu dan kemudian melakukan perbandingan antara organisasi-organisasi yang berbeda. Aktivitas dari sebuah sistem pelaporan keuangan adalah bahwa ia memiliki sumber-sumber input yang terdiri dari file utama General Ledger, file historis General Ledger, dan input langsung dari kelompok pelaporan keuangan. Output
yang paling umum dari FRS adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Sekarang kita akan masuk pada cara mengontrol GLFRS. Resiko yang mungkin terjadi dalam GLS seperti jejak audit yang defektif, akses yang tidak terotorisasi ke buku besar umum, akun buku besar umum yang tidak seimbang dengan akun buku besar pembantu, serta saldo buku besar umum yang salah karena voucher jurnal yang salah atau tidak terotorisasi. Bila tidak dikontrol, resiko-resiko tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya salah dalam penyataan dan dapat menyesatkan para pemakainya. Untuk itu perlu adanya sebuah kontrol dalam melaksanakan GLFRS seperti 1. Otorisasi transaksi dan pemisahan tugas. Voucher jurnal perlu diotorisasi dengan benar oleh manajer yang bertanggung jawab. Kedua, pemisahan tugas. General Leader memberikan verifikasi kontrol bagi proses akuntansi. Tugas memperbaharui General Leader harus dipisahkan dari semua tanggung jawab akuntansi dan pengawasan aktiva dalam organisasi. Sekarang kita akan masuk kepada manajemen reporting system atau sistem pelaporan manajemen. Setelah kita berbicara tentang laporan keuangan perusahaan yang ditunjukkan secara umum untuk pihak eksternal, kini kita beralih membicarakan sistem pelaporan manajemen atau SPM. SPM walaupun pada hakikatnya tidak wajib, namun sistem pelaporan manajemen secara tidak formal dianggap penting dalam sistem kontrol internal organisasi. Suatu sistem pelaporan yang mengarahkan perhatian manajemen ke masalah-masalah dengan tepat waktu juga menciptakan efektivitas manajemen dan mendukung tujuan bisnis organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi MRS dapat diklasifikasikan menjadi beberapa proses, yaitu pertama, proses pengambilan keputusan, kedua, evaluasi solusi alternatif, dan ketiga, implementasi solusi terbaik. Di dalam suatu manajemen terdapat prinsip yang harus dijalankan seperti formalitas pekerjaan, tanggung jawab dan otorisasi jangkauan kontrol, serta sebuah manajemen dengan pengecualian. Manajemen juga memiliki fungsi, level, dan jenis keputusan. Semua tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Fungsi perencanaan, yaitu fungsi yang mencakup perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang aktivitas-aktivitas akan datang dari suatu organisasi. Yang kedua, fungsi kontrol memastikan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan rencana. Keputusan manajemen dapat dibedakan menjadi keputusan perencanaan taktis, keputusan kontrol manajemen, serta keputusan kontrol operasional. Manajemen memiliki beberapa jenis laporan. Laporan merupakan sarana formal untuk membawa informasi kepada para manajer. Agar efektif, suatu laporan harus memiliki atribut relevan, ringkas, orientasi, pengecualian, akurasi, kelengkapan, tepat waktu, dan padat. Laporan tersebut berisi informasi numerik, variabel,
atau grafis, atau kombinasinya. Tujuan dari laporan itu sendiri adalah satu, mengurangi tingkat ketidakpastiannya yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan, dan kedua, mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif. Hal dari perjalanan yang panjang akan didapatkan suatu laporan manajemen yang dapat digunakan sebagai akun dalam pengambilan keputusan, baik itu untuk top, middle, maupun lower manager. Oke, sekian presentasi dari saya tentang Financial Reporting System atau yang disingkat dengan FRS, dan Sistem Managerial Reporting System atau yang disingkat MRS, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut Sistem Pelaporan Keuangan dan Sistem Pelaporan Manajemen. Jika ada kata-kata yang salah atau pengertian yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan apabila ada suara-suara dari luar yang agak berisik, saya juga mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.